Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I hope you are fine. And I'm fine too if you ask about me. Selamat pagi murid-murid ibu yang terpelajar. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Ya, tetap stay at home ya. Kita belajar dari rumah ya. This is my video and please watch it carefully. Baiklah, murid-murid ibu yang terpelajar, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai pelajarannya pada hari ini. Hari ini kita masih membicarakan tentang chapter 8. Today we are still going to talk about chapter 8. What are you doing? This is the second meeting. Ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi apa sih yang akan kita bicarakan pada pertemuan kedua ini? Yaitu di sini tujuannya adalah to communicate state and even in progress in order to share information with others. Jadi di sini tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Jadi berkomunikasi ini bisa berupa pernyataan maupun kejadian yang sedang berlangsung. Agar apa? Agar kita bisa saling sharing information dengan yang lainnya ya. KI-nya masih ini KI, kalau kemarin adalah KI-nya KI keterampilan, hari ini adalah KI pengetahuan, yaitu KI 3 pengetahuan ya. KD-nya adalah di sini kalian bisa lihat, silakan dibaca ya, KD 3.8 ya. Yang jelas intinya adalah diperhatikan, yang perlu diperhatikan nanti ya unsur kebahasaannya yaitu present continuous tense. Baiklah murid-murid ibu yang terpelajar, kita akan melihat apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya siswa bisa atau siswa dapat yang pertama, 1. Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kejadian yang sedang terjadi ya, baik di dalam kelas, di rumah maupun di mana saja. Yang kedua, yaitu bertanya jawab. Nanti kita akan melakukan bertanya jawab ya untuk mengetahui tindakan-tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh anggota keluarga mereka, keluarga kita maksudnya ya. Yang ketiga itu saling menyimak dan bertanya jawab tentang teks masing-masing dengan temannya ya. Kalau dalam hal ini karena kita masih daring, jadi dengan anggota keluarga ya, yang punya kakak boleh sama kakak, yang punya adik boleh sama adiknya ya. Tidak masalah. Dan itu ada 3 saja tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjutkan apa sih yang akan kita pelajari intinya, poin-poinnya di pertemuan kali ini. Ya, pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang bentuk present continuous tense. Ada yang masih ingat tidak? Kapan sih kita akan menggunakan present continuous tense itu? Ya, present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung ya, in progress ya. Jadi sedang berlangsung. Misalnya kita sedang makan, kita boleh membuatnya kalimat ya dengan menggunakan present continuous tense ini ya. Jadi contoh di sini ada, nanti Ibu akan menjelaskannya. Ibu akan mengulas kembali tentang rumusnya, itu rumus ya. Kalimat positif, ada subjek, ada to be, ada verb plus ing, ada objek ya. Kalau minggu lalu Ibu sudah menjelaskan subjek itu ada berapa ya. Jadi subjek there are 7 subject in general, ada 7 subjek secara umum, yaitu ada I, you, we, they, she, he, it. Sedangkan to be sendiri itu ada 3 ya. To be itu ada 3. Apa saja itu? Yaitu is, am, are. Ya, ini hanya sekedar pengulangan ya. Jadi kalian boleh melihat kembali video yang minggu lalu. Sedangkan kata kerjanya nanti di setiap kata kerja itu akan ditambahkan ing plus objek, yaitu kalimat positif. Kalimat berikutnya adalah kalimat negatif. Kalimat negatif ini tidak jauh beda dengan kalimat positif, hanya saja nanti setelah to be akan ditambahkan not ya.
Sedangkan berikutnya yang terakhir ada kalimat negatif. Kalimat interrogatif yang terakhir ya. Kalimat interrogatif ini kita letakkan to be-nya di depan. Yang tadi to be-nya ada 3 ya. Ada is, am, or. Jadi setelah to be ada subjek. Baru setelah itunya adalah kata kerjanya. Dan diakhiri dengan objek supaya kalimatnya lebih lengkap, itu ada objeknya ya. Ya, tadi ada rumus ya, sekarang kita melihat contoh realnya. Contohnya yaitu untuk kalimat positif, ya, she is studying English in the classroom. Dia sedang belajar bahasa Inggris di dalam kelas ya. Ini contohnya ya. Kemudian contoh kalimat negatifnya, ya di sini sudah ibu tandain ada are not ya, yang menandakan dia bentuknya adalah kalimat negatif. Yang dikasih tanda biru ini adalah bentuk to be. Yang di sini adalah not, kalimat penyangkalnya. Jadi di sini kenapa ibu pakai they? Supaya kalian tahu kalau to be-nya tunggal seperti di sini si itu pakai to be is, to be tunggalnya ya. Tapi kalau subjeknya jamak atau lebih dari satu, they itu kan mereka ya. Jadi di sini to be-nya pasti are. Jadi tambahkan not untuk kalimat menyangkal atau kalimat negatifnya. They are not studying English in the classroom ya untuk kalimat negatifnya. Sedangkan contoh kalimat interrogatif, are you studying English in the classroom? Jadi kenapa di sini to be-nya are? Karena di sini subjeknya you. You itu pasangan to be-nya are. Jadi are you studying English in the classroom? Apakah kamu itu belajar bahasa Inggris di dalam kelas? Jadi kalau bisa jawabannya yes ya. Bisa yes. Kalau yes jawabannya yes, I am. Kenapa I di sini pasangannya am? Karena memang sudah polanya demikian. Jadi kalau I itu pasangan to be-nya am. Sedangkan kalau jawabannya no, no, I am not. Jadi sejauh ini sudah paham kan? Ibu hanya mengulas kembali pertemuan yang lalu. Baiklah murid-murid ibu yang terpelajar, kita lanjut pada slide berikutnya. Pay attention to the dialogue below. Ya, hari ini kita lihat ada dialog singkat di bawah ini. Jadi di sini ibu rubah sedikit ya dialognya. Jadi di sini Siti is reading a book. Apa yang sedang dikerjakan Siti? Siti is reading a book. Siti itu sedang membaca sebuah buku. Nah, datang si Dayu bertanya kepada Siti ya. Jadi, is Siti reading a Goldilocks book? Apakah Siti itu sedang membaca Goldilocks book? Jadi si temannya mengatakan yes she is. Jawaban singkatnya, jawaban pendeknya adalah yes she is. She is reading a Goldilocks. Jadi dia sedang membaca buku Goldilocks ya di sini. Sedangkan contoh keduanya adalah what is Siti reading? Apa sih yang sedang dibaca oleh Siti? Jadi di sini tidak pakai is lagi di depannya ya. Kenapa tidak pakai is? Karena dia sedang bertanya sesuatu ya. Jadi di sini Siti ini sedang bertanya tentang sesuatu. Apa yang ditanyakannya? Ya di sini, kenapa? What itu apa sih? Artinya, what itu apa, nak? Nah, di sini what itu berarti apa? Terus, kenapa di sini ditambahkan what? Kenapa? Karena dia ingin tahu apa yang sedang dibacanya. Kalau dia kalimatnya adalah is Siti reading a book, nanti kalimat jawabannya bisa yes ya. Contohkan kalau yes. Yes, Siti is reading a book. Apa artinya? Jadi kalau pertanyaannya dimulai dengan to be, artinya adalah apakah Siti sedang membaca buku? Jadi dia tidak memerlukan jawaban yang berupa
alasan ataupun hal-hal yang dia lakukan, tetapi hanya menjawab ya atau tidak. Jadi kalau pertanyaannya, is Siti reading a book? Apakah Siti itu sedang membaca buku? Jawabannya pasti antara iya dan tidak. Kalau memang yes, Siti reading a book. Atau jawaban singkatnya adalah yes, she is. Jadi singkatnya adalah yes, she is. Yeah. Jadi anak-anak, kalau pertanyaannya merupakan dari what, itu butuh apa sih yang dia baca? Hal-hal yang dia lakukan itu apa? Jadi di sini adalah what, ya. What. What itu berarti apa? Di sini what itu berarti apa? Ya, apa? Ya, Siti. What is Siti? What is Siti reading? Apa sih? Apa sih yang sedang dibaca oleh Siti, atau yang sedang dibaca Siti? Di sini kita boleh di sini ya. Apa yang sedang dibaca Siti? Jadi kita di sini butuh menjawab dengan yang sesuai dengan yang dia lakukan ya, tidak menjawab ya atau tidak. Ya, jawabannya adalah apa? She is reading Goldilocks. Dia sedang membaca buku Goldilocks. Jadi jawabannya adalah she is reading. Jadi di sini jawabannya kita Indonesiakan aja ya, dia sedang membaca Goldilocks. Jadi Goldilocks-nya di sini adalah merupakan hal yang dia lakukan ya. Ini membaca Goldilocks ini merupakan hal yang dia lakukan ya. Jadi sudah paham sejauh ini anak-anak? Jadi dia ini pertanyaan yang menggunakan what ini adalah merupakan pertanyaan ketika dia sedang melakukan sesuatu. Sedangkan kalau pertanyaan yang menggunakan is Siti reading a book, itu hanya butuh jawaban iya atau tidak ya. Nah, baiklah murid-murid ibu yang terpelajar, sudah paham sejauh ini? Kalau sudah paham, kita lihat lagi slide berikutnya ya. Jadi slide berikut ini kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini ya. Diperhatikan apa sih yang akan kita gunakan sekarang, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan WH question ya. Apa sih WH question? Kalau bahasa populernya, bahasa Indonesianya adalah WH questions. Jadi WH question ini salah tulisannya ya, nanti diperbaiki. Ini udah benar ya, question. WH question ini ada beberapa ya, ada 6, boleh 6, tapi satu tidak ibu tampilkan di sini karena tidak terlalu terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama apa? Yaitu kata what. Di sini what itu berarti apa? Mengacu pada apa sih? Mengacu pada benda atau hal yang dibicarakannya. Jadi ada sesuatu yang akan kita bicarakan, dan mungkin ini bisa jadi ini benda atau hal-hal yang merupakan yang kita bicarakan ya. Yang kedua apa? Ya, where. Di mana? Where ini kaitannya dengan tempat, mengacu pada tempat. Misalnya in the classroom, atau mungkin in my house, atau mungkin in the school, atau mungkin in the bedroom, atau di mana saja, wherever ya, di mana saja kalian berada bisa kalian buatkan kalimatnya ya, tergantung, it depends on the activity you do ya. Jadi sangat tergantung pada kegiatan yang sedang kalian lakukan. Yang berikutnya yaitu kata when. When itu adalah kapan. Jadi ini kalian nanti ditugaskan untuk menyalin ya. Jadi kalian nanti mencatat materi-materi yang ibu sampaikan di sini supaya kalian tidak terpaku pada video ya. Nah, yang berikutnya adalah who. Who itu siapa? Jadi ini perlu dihafalkan anak ya, diingatlah, kemudian berlatihlah untuk membuat pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Siapa? Mengacu pada orang yang melakukan atau orang yang dibicarakan tersebut.
Yang berikutnya, why? Kenapa? Nah, nanti ada pertanyaan, kenapa sih? Nah, pastinya jawabannya adalah because. Nah, karena, sebab. Nah, itu semua mengacu pada kenapa ya. Alasan sebab yang melakukan sesuatu itu kenapa? Ya, why? Jadi ya, itu yang merupakan WH question. Yang satunya Ibu tinggal ya. Oh, ini Ibu lupa ganti nomor ini ya. Nanti diganti sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5 harusnya di sini ya. Ya, kalian rubah aja sendiri ya. Berikutnya adalah pay attention to the examples below. Jadi, coba perhatikan contoh-contoh di bawah ini ya. Siti is reading a newspaper. Ya, Siti is reading newspaper. Sekarang, kalau Ibu ingin di sini membuat pertanyaan. Coba kalau kita semisal ingin membuat pertanyaan dengan kata where. Kita ambil dulu jawaban di sini where. Yang mana yang kaitannya dengan where? Di sini berarti ini adalah in the classroom jawabannya ya. In the classroom. Jadi di dalam soal tidak perlu dimasukkan in the classroom di sini karena yang akan nanti menjadi jawabannya adalah in the classroom karena mengacu pada tempat ya. Jadi sini, where is Siti reading newspaper? Di manakah Siti itu sedang membaca majalah? Koran di sini bukan majalah. Terus di sini jawabannya karena adalah in the classroom, pasti di sini Siti is reading newspaper in the classroom. Ya, jadi sini yang dikasih warna ini adalah merupakan jawabannya ya. Nah, untuk berikutnya contoh berikutnya adalah ya, di situ sudah ya, where itu in the classroom ya. Nah, contoh berikutnya, what? Apa arti what tadi? Apa ya? Apa sih yang sedang dibaca di dalam kelas? Apa sih yang sedang dibaca Siti di dalam kelas? Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini kan Siti is reading newspaper ya. Jadi segini pasti jawabannya newspaper ya. Jadi di sini jawabannya adalah Siti is reading newspaper. Tidak dimasukkan in the classroom juga tidak mengapa ya jawabannya, tapi ini buat lengkap ya. Oke, sudah paham sejauh ini? Kita lihat sekarang ya untuk berikutnya. Nah, sekarang ada beberapa contoh ya. Pay attention to some examples below. Nah, sekarang kita nih ada beberapa dari buku kalian, ada di halaman. Coba cari nanti ya. Di sini ada kata what is Rina doing? What is Rina doing? Di sini, sedangkan di sini ada jawabannya she is returning a book. Jadi di sini dia sedang mengembalikan buku to the library, jadi mengembalikan buku di pustakaan. Di sini, who are Ronnie and Rudy waiting? Siapa sih yang sedang ditunggu oleh Ronnie dan Rudy? They are waiting their father. Mereka sedang menunggu ayah mereka. Jadi di sini, what is Rini doing? Apa yang sedang dilakukan Rini? She is finishing the mathematics homework. Jadi di sini jawabannya adalah finishing the mathematics homework. Where are they studying? Di mana mereka belajar? Seperti contoh tadi ya. They are studying in the library. Jadi di sini jawabannya adalah in the library. What is she doing? Atau what is he doing? Ini he is having lunch in the canteen. Jadi kalau nanti jawaban kalian tidak masuk pada in the canteen juga tidak masalah ya. Yang penting ada di sini. What is he doing? He is having lunch. Tapi untuk biar lengkap nih kalimatnya itu di situ kita tambahkan in the canteen ya, yang mengacu nanti pada kata di sini. Kalau in the canteen berarti tempat ya. Boleh kita nanti pertanyaan kita rubah menjadi di sini, coba kita rubah menjadi pakai kata where ya. Jadi coba kita pakai kata where di sini kita buat. Jadi di sini kalau kita mengacu kepada in the canteen, jadi pertanyaannya apa sih? Jadi kita pakai kata where di sini ya. Nah, where, di sini where to be-nya masih sama ya. To be yang dipakai adalah to be yang sama ya. Where is? Where is he doing? Di sini
Apa yang dia kerjakan di sini? Where is he doing? Karena di sini ada having lunch, kita langsung masukkan pada having lunch ya. Where is jadi kita tambahkan having. Jadi di sini ya, where is he having lunch? Di manakah dia sedang makan siang? Di sini kita kasih tanda tanya. Jawabannya apa? Jadi kita jawabannya ambil adalah he is having lunch. Di mana jawabannya? Sesuai dengan ini in the canteen ya. Jadi jawabannya hanya itu ya, in the canteen. Nah, jadi jawabannya kalau mengacu kepada kantin tadi ya, where is he having lunch? Di manakah dia sedang makan siang? He is having lunch in the canteen. Dia sedang makan siang di kantin ya. Itu kalau kita mengacu kepada tempatnya tadi ya. Jadi kalian nanti bisa membuatnya di rumah sendiri ya. Contoh-contoh ini. Di sini what berarti apa ya? Jadi di sini they having a meeting ya. Jadi bahas ini kaitan dengan tempat in the teacher's room. Boleh nanti in the teacher room kita kaitkan dengan where tadi ya. What di sini juga what is Sinta doing? Di sini meeting the principal, bertemu dengan kepala sekolah. What are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? They are talking about the football match. Jadi mereka sedang berbicara tentang pertandingan sepak bola. What is Gani doing? Apa yang sedang dilakukan Gani? Jadi di sini he is buying something. Jadi dia sedang membeli sesuatu. What are they? What are you doing there? Apa yang sedang kamu kerjakan di sana? We are practicing English. Kita sedang berlatih bahasa Inggris. Ya, baiklah murid-murid ibu yang terpelajar. Sejauh ini kalian mengerti? Jika ada yang bertanya, nanti boleh japri ibu guru ya. Oke, murid-murid ibu yang terpelajar. Ya, jika nanti menemukan kesulitan, boleh nanti bertanya di ibu guru ya. Tapi jangan bertanya tentang hal-hal yang... Ya, baiklah. Kita lanjutkan pada slide berikutnya ya. Now the time to do the homework. Nah, waktunya untuk mengerjakan PR. Ini PR-nya nggak usah lama-lama ya nak ya. PR-nya nanti cukup nanti hanya 1 sampai dengan, ini kan jadwalnya hari Kamis ya. Jadi Bu kasih waktu dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu ya. Biar Ibu cepat nanti melaporkan kegiatan yang kalian lakukan ya. Apa PR kalian ini ada bacaan di sini, silakan dibaca baik-baik. Coba pahami ya, bunyi paragraf ini apa sih intinya? Kalian pahami baik-baik. Pertanyaannya ada 5, ya sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya. Ada who, why, what, when, dan is Dina trying to make fried tofu. Jadi kalian semua itu sudah Ibu ajarkan, nanti tolong dikerjakan sesegera mungkin ya, as soon as possible ya. Kerjakan segera dan langsung japri via WhatsApp as soon as possible. Thank you. Jadi baiklah murid-murid ibu yang terpelajar, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. That's all for today. If you have a question, please ask me via WhatsApp ya. You can ask in group ya. Jadi kalian kalau bertanya itu di grup ya, supaya teman-teman kalian yang lainnya tahu apa sih maksud, apa sih yang ditanyakan ya. Nah, kalau untuk jawaban yang kalian kerjakan, kalian boleh tulis dulu atau langsung kerjakan di WhatsApp-nya di HP-nya diketik dan langsung kirim ya. Ingat, sertakan nama terlebih dahulu, identitas lengkap terlebih dahulu, baru nanti jawaban di bawahnya ya, supaya bisa Ibu langsung isi nilainya atau masukkan nilainya ya. Okay, that's all for today, and don't forget to do your homework. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Thank you very much. Good morning everybody.